Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suwandi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan prodi Informatika dan NIM 25192722. Pada hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di UPT SMP Negeri 1 Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelajaran informatika dengan materi sistem komputer perangkat lunak. Berikut adalah KTP saya sebagai keabsahan data diri saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Masih semangat hari ini ya? Masih. Baiklah anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir? Aldo. Kenapa Aldo tidak masuk? Sakit. Aldo dan Sunan ya? Ya. Oke, baiklah kita doakan semoga Aldo dan Sunan cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini mungkin ada lebih baiknya kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ketua kelas silakan memimpin doanya. Ayo, Pak Jri. Sebelum pelajaran kita berdoa dimulai. Rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dimohon untuk anak-anak sekalian berdiri. Silakan untuk Alena memimpin lagunya. Seluruhnya silakan berdiri. Kita menyanyikan. Ya, Alena coba.
tentang sistem komputer. Sistem komputer, bagaimana minggu lalu kita setelah belajar yaitu tentang, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang perangkat keras. Ya, kita belajar tentang perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa aturan kelas atau aturan dalam belajar kita. Oke, di sini aturan dalam belajar kita pada hari ini, jika anak-anak ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jadi jika ingin bertanya atau ada yang ingin menjawab, silakan diangkat tangannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, usahakan berpikir positif. Karena orang-orang yang berpikir positif, insya Allah ilmu yang didapatkan akan barokah. Selanjutnya, saling menghargai. Jadi jika ada temannya yang berbeda pendapat dengan kita menghargai. Nanti akan kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi kita jangan debat berkepanjangan seperti itu ya. Oke, selanjutnya juga kita menjaga kebersihan. Jadi minta tolong kebersihannya dijaga, nanti kelasnya kita sama-sama bersihkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian sistem komputer dan perangkat lunak. Jadi harapannya setelah kita belajar, kalian semua itu bisa mendeskripsikan atau menjabarkan yang disebut dengan perangkat lunak, baik itu sistem operasi ataupun program aplikasi, begitu ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua juga, siswa atau peserta didik mampu mengklasifikasikan perangkat lunak. Jadi diharapkan setelah belajar pada pagi hari ini, peserta didik itu kalian semua mampu mengklasifikasikan dalam artian membedakan yang mana jenis aplikasi sistem operasi atau operasi sistem dan yang mana program aplikasi. Nah, selanjutnya peserta didik atau kalian semua juga diharapkan mampu memberikan contoh-contoh dari perangkat lunak yang sering kalian gunakan. Nah, pada era digital seperti saat ini mungkin kalian semua tidak asing lagi dengan yang namanya laptop atau komputer, dan juga jika kalian tidak mempunyai laptop atau komputer, mungkin kalian sudah mempunyai handphone atau yang disebut dengan smartphone. Nah, karena di dalam smartphone itu terdapat banyak namanya aplikasi atau software perangkat lunak seperti itu ya. Dan yang terakhir, kalian semua diharapkan bisa menyimpulkan pentingnya peran perangkat lunak atau software di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Karena memang perangkat lunak atau software ini sangat membantu di kehidupan kita, gitu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang software, di sini Bapak pengen tanya terlebih dahulu. Kalian sudah bisa atau sudah pernah menggunakan komputer atau laptop? Pernah. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya komputer atau laptop ya? Oke, karena dari minggu belakang juga kita sudah belajar perangkat keras. Di mana perangkat keras itu ada apa saja dalam perangkat keras? Ada yang masih ingat? Tidak ingat lagi ya? Oke, Pak ulang lagi sedikit ya, kita mengulas ke belakang. Perangkat keras itu ada yang namanya input atau masukan, ada proses, ada output, nah, dan juga ada store penyimpanan. Jadi di perangkat keras yang minggu lalu kita bahas, input yaitu perangkat masukan. Perangkat masukan itu bisa berupa mouse, keyboard, gitu ya. Nah, terus itu untuk proses itu yang memproses, yaitu apa yang proses? Prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah, itu yang memproses. Jadi data yang kita masukkan diproses melalui prosesor dan dikeluarkan outputnya apa? Jadi misalkan ditampilkan di dalam layar LCD atau layar monitor yang kita lihat di dalam sebuah komputer. Jadi memang
Dari sistem komputer itu bergeraknya dari input proses ke output atau keluaran seperti itu ya. Nah, itu perangkat keras. Nah, untuk perangkat lunak itu sistem atau aplikasi yang menjalankan perangkat keras. Seperti itu. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, di sini Pak ada video, kita tonton sama-sama penjelasan singkat tentang perangkat lunak. Jutaan orang tidak menyadari bahwasanya aplikasi dan software itu berbeda, dan Anda akan mengetahui perbedaannya di video ini. Ya, sebelumnya software itu bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak. Terserah kalian memakai yang mana, tapi di sini gue akan memakai software biar lebih mudah. Sedangkan application ada bahasa serapan Indonesia yang biasanya dipakai aplikasi. Dan di sini gue pakai istilah application saja ya. Singkatnya, application itu bagian dari software. Dan gampangnya semua application itu software, tapi tidak semua software itu application. Dan penjelasan lebih lanjutnya, gue bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sistem software, dan yang kedua ada application software. Dan di sini letak perbedaannya. Terlepas dari definisinya, kegunaannya pun berbeda juga. Jadi kita bahas sistem software terlebih dahulu ya. Sistem software adalah software yang digunakan untuk menjalankan hardware komputer dan menjalankan beberapa program aplikasi, dan juga menjadi sarana kita untuk berinteraksi dengan komponen PC seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa kita perlu sistem software? Karena kita nggak paham bahasa komputer, dan komputer juga tidak paham bahasa kita. Maka dari itu, kita membutuhkan sistem software sebagai mediatornya, agar kita bisa menggunakan komputer untuk mengerjakan suatu tugas. Lalu, bagaimana sih bahasa komputer itu? Oke, kalian lihat gambar di sini. Ya, itu adalah bahasa binary atau binary. Bahasa yang digunakan oleh komputer yang 0101. Nah, contoh dari sistem software ini adalah operating system seperti Microsoft Windows, macOS, Linux, dan utility software seperti antivirus, software backup, dan file manager. Oke, berikutnya adalah application software. Application software adalah software yang digunakan untuk mengerjakan beberapa tugas yang spesifik untuk para pengguna seperti mendengarkan musik, menonton video, mengedit gambar, menulis dokumen, dan lain sebagainya. Contoh dari aplikasi software adalah... Oke, baiklah anak-anak. Jadi dari video tadi kita dapat melihat dan kita juga mendengarkan ada yang bisa mendapatkan informasi dari video tadi tentang software. Apa? Software itu. Ada yang tahu? Masih bingung? Software atau kalau ini software itu kan dari bahasa Inggris yang diartikan kalau bahasa Indonesia perangkat lunak. Soft itu lunak dan ware itu perangkat. Jadi software itu berarti perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Nah, perangkat lunak ini merupakan hubungan. Jadi mereka mempunyai hubungan antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Jadi software itu menjalankan komputer, menghubungkan komputer dengan pengguna. Penggunanya siapa? Penggunanya yang menggunakan komputer siapa? Manusia, benar sekali. Jadi yang menggunakan komputer itu manusia. Jadi software itu penghubung antara perangkat keras ke pengguna, seperti itu. Jadi software juga menjalankan perintah-perintah apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan, maka dijalankan oleh software dan ditampilkan oleh hardware. Contoh hardware yang menampilkan apa? Monitor, seperti itu. Jadi apa yang kita perintahkan melalui aplikasi, kita ketik di hardware, di keyboard, langsung akan ditampilkan di monitor melalui software. Jadi yang menjalankannya software, seperti itu. Jadi software itu menjalankan secara nyata. Memang pada dasarnya software itu tidak ada bentuk fisiknya, ya. Yang namanya aplikasi dan sistem itu tidak ada bentuk fisiknya. Jadi tidak bisa kita sentuh. Berbeda dengan hardware. Kalau hardware kan ada bentuk fisiknya. Tapi hardware tanpa software tidak bisa berjalan. Jadi mereka saling ketergantungan. Saling terhubung. Software itu menjalankan atau menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, seperti itu. Jadi
Hardware tanpa software tidak akan berjalan. Seperti itu juga software tanpa hardware tidak akan berjalan. Nah, di sini software memiliki jenis-jenis, yaitu ada 2 jenis yang namanya software. Itu ada sistem aplikasi atau sistem operasi atau operation system. Operation system itu adalah aplikasi yang menjalankan. Contohnya dari komputer mati. Dari komputer mati begitu kita tekan tombol power dia akan booting atau proses. Yang menjalankan itu disebut dengan sistem operasi. Jadi dalam istilah singkatnya, dalam lebih nyatanya yang mudah kita cerna dari handphone. Misalkan handphone kalian mati, kalian tekan tombol power, dia akan booting, akan hidup. Nah, yang kalian tekan itu tombol power tadi itu merupakan hardware, dan yang menjalankan tampilan ke layarnya hidup itu merupakan software seperti itu. Jadi yang menjalankannya sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi yang menjalankan dari komputer tadi atau dari handphone tadi. Nah, selain dari sistem operasi ada juga yang namanya aplikasi sistem. Nah, atau program aplikasi. Program aplikasi itu banyak jenisnya. Contohnya apa? Contohnya kalau di komputer yang paling sering program aplikasi Microsoft Office. Nah, Microsoft Office atau aplikasi perkantoran yang biasa kita sering gunakan. Misalkan Microsoft Office Word, kita bisa membuat dokumen. Kalau misalkan Microsoft Office Excel, dia bisa membuat dokumen dengan hitungan data-data seperti itu. Dan juga ada juga yang namanya Microsoft PowerPoint. Ya, PowerPoint. PowerPoint itu buat apa? Buat presentasi. Contohnya yang kita gunakan saat ini yaitu menggunakan bantuan software program aplikasi Microsoft PowerPoint seperti itu. Semangat. Oke, luar biasa. Aplikasi yang memang gratis, tapi biasanya ada iklannya. Sering kali kita aplikasi ada iklannya. Contohnya apa? Betul, Spotify. Terus kita apa tadi? Racun. Nah, itu apa lagi? Yang ada aplikasi e-commerce ada iklan nggak? Nggak pakai. Oke. Apa? YouTube, ya. YouTube ada iklannya kan? Nah, itu. Jadi aplikasi hardware itu contoh aplikasi yang memang gratis tapi ada iklannya. Biasanya kalau misalnya kita mau game nih, kita mau main game, kita harus nonton iklan dulu baru bisa play itu. Nah, sudah itu ada lagi yang namanya aplikasi komersial. Komersial itu jadi kita harus membeli lisensinya. Seperti itu. Jadi aplikasi yang harus membeli lisensi. Contoh kalau di komputer yang kita harus membeli lisensi itu aplikasi Microsoft Office, aplikasi Microsoft 365, aplikasi Windows. Jadi kita harus membeli lisensinya. Kalau kita tidak membeli lisensinya, jadi aplikasi itu tidak bisa diketik. Contoh ada nggak dari komputer yang di depan kalian yang ada tulisannya this Windows Copy? Coba dilihat komputernya. Coba komputernya dilihat ada nggak tulisannya this Windows Copy? Kalau ada tulisan this Windows Copy berarti aplikasi atau sistem operasi Windowsnya itu bajakan karena dia tidak membeli lisensi secara resmi. Seperti itu. Sudah. Oke, baiklah jika sudah paham. Di sini Bapak ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di sini kan Bapak akan membagi satu kelompoknya 4 orang. Seperti itu ya. Jadi di sini tolong nanti diisi apa yang menjadi pertanyaannya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Bisa 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 ke sana ya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi dari LKPD-nya silakan kalian baca dan kalian diskusikan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan didiskusikan ya. Boleh? Kalian aja. Boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Berikan contoh yang termaksud aplikasi software.
aplikasi shareware. Oke, jadi di sini ada teman kita pengen bertanya aplikasi shareware. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu aplikasi shareware itu apa? Di mana penjelasan dari aplikasi shareware itu aplikasi yang share itu dibagikan, seperti itu ya. Shareware jadi aplikasi yang dibagikan. Mungkin Seperti Microsoft Office. Apa yang ditanyakan? Berikan contoh yang termasuk aplikasi Adware. Adware ya, aplikasi Adware. Ya, aplikasi Adware. Ada yang mungkin teman-teman yang mau bantu jawab boleh aplikasi Adware? Contohnya YouTube, Ya, YouTube. Spotify, Iya. TikTok, TikTok. ada Shopee, Iya. aplikasi game, Mobile Legends, FF dan sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi aplikasi Adware ya. Pak kasih tahu lagi, Pak jelaskan lagi sedikit. Aplikasi Adware itu aplikasi gratis, tapi setelah kita menonton iklan. Jadi aplikasi yang memang ada iklannya. Seperti contohnya tadi, YouTube, Spotify, sudah itu apa? TikTok, sudah itu apa lagi? Lazada, Shopee, Tokopedia, sudah itu ada game, Mobile Legends. Mungkin di contoh hobi main FF pun ada iklannya. Ada nggak kalau FF ada iklannya nggak? Coba. Atau nggak main ini ya, nggak main game ya? Iya. Jadi aplikasi Adware itu aplikasi gratis setelah kita menonton iklan. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh. Berikan contoh yang termasuk aplikasi komersial. Aplikasi komersial. Contohnya ya, aplikasi komersial atau aplikasi yang kalau kita mau pakainya kita harus beli lisensinya. Tuh, jadi aplikasi komersial itu aplikasi yang memang harus beli lisensinya. Jadi kita harus beli lisensinya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu aplikasi komersial apa? Contohnya? Seperti operasi Windows, Adobe Photoshop, Iya. Ada lagi? Teman yang lain mungkin bisa bantu, ada lagi? Aplikasi yang komersial. Jadi memang aplikasi komersial. Ayo, dia masih ingat? Tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan program aplikasi. Kalau sistem operasi sudah, program aplikasi contohnya apa? Apa? Iya, betul sekali. Microsoft Office Word, Microsoft Office itu program aplikasi. Selain dari Microsoft Office, apa lagi? Microsoft Excel, PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Selain dari itu, kalau misalkan buat mendengarkan musik, apa? Spotify, benar sekali, itu merupakan program aplikasi juga. Spotify. Selain dari Spotify, untuk berselancar, untuk browsing, apa? Untuk mencari sesuatu di internet. YouTube, oke, betul sekali, itu program aplikasi juga. Ada lagi? Facebook. Ada lagi? TikTok, benar sekali. Kalau program aplikasi untuk edit foto, oke, apa lagi? Instagram. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya untuk program aplikasi. Oke, jadi tadi program aplikasi ada 4. Ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Apa saja tadi? Ada freeware, Adware, sudah itu apa lagi? Shareware, sama komersil.
membeli. Contoh aplikasinya yang menggunakan komersil itu Microsoft Office, Windows. Jadi yang memang kita harus membeli lisensinya seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang free, yang gratis itu contohnya antivirus, Madap, CC Cleaner kalau untuk laptop. Terus ada jenis aplikasi yang adware atau yang ada iklannya. Ayo, yang biasa menggunakan aplikasi banyak iklannya. Iya, Capcut, apalagi YouTube, iya, Spotify, Top, TikTok ada iklannya juga? Ada. Iya, benar. Jadi aplikasi adware, aplikasi software yang dia harus nonton iklan dulu, biasanya ada berapa 30 detik atau 5 detik baru dia bisa menampilkan tayangan yang kita cari. Contohnya program aplikasi YouTube. Jadi kalau misalnya kita mau nonton video di YouTube, dia harus nonton iklan terlebih dahulu. Kenapa ini komputernya? Just a moment. Oke, jadi kalau aplikasi Windows tadi merupakan aplikasi apa? Ya. Sistem apa? Sistem operasi. Ya, jadi kalau Windows merupakan sistem ya atau operasi sistem. Kalau program aplikasi tadi contohnya telah kita sebutkan bersama-sama, yaitu ada Microsoft Office, itu program aplikasi Google Chrome seperti itu ya. Nah, jadi untuk materi kita hari ini sudah cukup jelas ya mengenai software tadi ya. Software ada 2 jenis, pembagian dari program aplikasi ada 4 jenis, terus juga software tidak bisa dijalankan tanpa hardware. Begitu pun juga sebaliknya, hardware tidak bisa bekerja tanpa software. Begitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang brainware atau pengguna. Jadi hardware, software, dan brainware. Jadi kita akan membahas tentang pengguna. Pengguna itu kita yang menggunakan hardware dan software untuk mengkombinasikan. Oke, masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pelajaran kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Silakan ketua kelas kita baca doa dulu sebelum mengakhiri. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Belum kita pulang berdoa mulai.